Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala jalla fi 'ulah fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du, ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari ini kembali kita diizinkan oleh Allah untuk melanjutkan pembahasan kita tentang usulul iman, tentang 6 perkara yang menjadi pokok, pondasi dan dasar keimanan kita, yang membuat keimanan kita menjadi sempurna, dan kemudian kita berhak mendapatkan jaza, balasan sebagai orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita masih pada rukun yang pertama, rukun yang terpenting, bahkan rukun yang kata para ulama menjadi dasar bagi rukun-rukun iman yang lainnya. Semua arkanul iman itu kembali kepada rukun yang pertama, yaitu al-imanu billahi subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana penulis kitab Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syarhu Usulil Iman yang sedang kita bahas ini, beliau mengatakan bahwa al-imanu billah yatadammanu arba'atu umur. Dia mencakup 4 perkara. Dimulai dengan mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian mengimani rububiyah Allah Rabbul Alamin, mengesahkan Allah di dalam perkara rububiyah. Dan kemudian yang ketiga itu adalah mengesahkan, menyempurnakan iman kita dalam perkara uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sering juga disebut dengan tauhidul ibadah. Tauhidul uluhiyah itu juga sering disebut dengan tauhidul ibadah. Al-Imam Ibnul Qayyim menamakannya dengan tauhidul al-qasdi wa talabi. Beliau menamainya uluhiyah ini dengan tauhidul qasdi wa talabi, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam tujuan, di dalam niat dan qasd dan talab, dan dalam mencari
rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di dalam ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Makanya beliau mengatakan tauhidu al-qasdi wat talab. Dan kemudian perkara berikutnya yang menjadi pembahasan kita di malam hari ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, itu adalah tauhidul asma was sifat. Mengesahkan Allah Rabbul Alamin atau mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi, dengan mengimani nama-namanya dan sifatnya. Dan kemudian iman yang satu ini atau tauhid yang satu ini menjadi fokus pembahasan banyak sekali ulama. Karena dalam masalah iman bi asma'illahi wa sifatihi atau dalam masalah tauhid bi asma'illahi wa sifatihi, tidak sedikit kelompok yang kemudian tersesat dalam mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengarang apa? Kitab apa? I'tiqad apa? Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Al-Aqidah Al-Wasithiyah sebagai jawaban dari pertanyaan salah seorang yang datang dari wilayah Wasit, yang ditulis dari ba'da asar sampai maghrib. Dan kelihatannya antum mengikuti penjelasan tentang akidah wasithiyah dalam kelompok tertentu kayaknya. Betul? Silsilah halaqat kayaknya. Nah, baik, berarti sudah paham tentang masalah asma wa sifat. Paham belum? Kita lihat insyaallah taala jamaah. Ya. Asy-Syaikh rahimahullah taala beliau mengatakan beliau menyebutkan ahibati fillah dalam perkara yang keempat yang menjadi poin terpenting dalam masalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Perkara yang keempat adalah mengimani nama dan kemudian sifat Allah Subhanahu wa taala. Ai, kata beliau, yang dimaksud adalah itsbatu ma atsbatahu Allahu li nafsihi fi kitabih. Dengan cara melakukan itsbat. Yang pertama adalah dengan melakukan itsbat. Itsbat itu artinya adalah menetapkan ataupun maknanya mengakui. Ya, menetapkan atau mengakui. Ma atsbatahu Allahu, apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala li nafsihi, untuk dirinya sendiri. Karena dalam masalah asma wa sifat kita tidak akan pernah lepas dari dua perkara. Dalam masalah asma wa sifat kita tidak akan pernah lepas dari dua perkara. Yang pertama adalah al-itsbat, yang kedua adalah an-nafyu. An-nafyu. Jadi dua rukun, dua kaidah terpenting di dalam masalah asma wa sifat itu adalah al-itsbat, dan kemudian yang kedua apa? An-nafyu. Yang pertama al-itsbat, kata Syekh, itu adalah dengan menetapkan, dengan mengakui atau menerima apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya fi kitabihi, di dalam Al-Quran, dalam kitabullah, au sunnati rasulihi, atau sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena penetapan Allah dan kemudian penetapan Rasulullah tentang nama dan sifat Allah, dua-duanya adalah ketetapan dan ketentuan terpenting dalam masalah ini.
Jadi kita nggak bisa menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seperti memberikan nama kepada Allah, tapi Allah sendiri tidak menamai dirinya dengan itu. Karena ada beberapa nama yang diambil dari sifatnya, dibuat dari sifat Allah. Sedangkan Allah tidak pernah menyebutkannya. Itu nggak boleh dalam masalah asma wa sifat. Jelas? Contoh. Kita kasih contoh. Boleh tidak menamai Allah dengan nama Al-Makir? Al-Makir diambil dari sifat Allah. Sifat Allah yang mana? Dalam ayat yang mana? Jemaah. Wa makaru. Masya Allah hafal ayatnya. Wa makarallah. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Allah sedang menyebutkan sifatnya, bukan namanya. Tapi kemudian kita ketika berdoa kepada Allah kemudian mengatakan ya makir. Boleh? Gak boleh, karena Allah tidak pernah menamai dirinya dengan nama itu. Makanya ada kaidah yang cukup penting jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala dalam masalah asma wa sifat. Kata para ulama, kullu ismin yatadammanu sifah. Setiap nama Allah itu mengandung sifat. Setiap apa? Nama Allah mengandung sifat. Tapi sebaliknya, laisa kullu sifatin, tapi tidak semua sifat itu mengandung nama atau bisa kita namai atau dijadikan sebagai nama. Jelas ya? Jadi nama itu antum kalau Rasul bilang dalam hadis 99 nama, itu nama yang seperti apa? Nama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam nama-nama Asmaul Husna yang sering kita dengar, itu ada beberapa nama yang enggak ada dalam kitabullah, dalam sunnah Rasulullah SAW. Tapi kenapa bisa ada? Karena diambil dari sifatnya. Dan itu kekeliruan dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Dan itu diluruskan oleh Syekh sendiri, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qawaidul Muthla. Ya. Ada pelurusan bahwa yang sering beredar itu tidak semuanya memiliki dalil sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dulu apa yang dikatakan oleh Syekh. Beliau mengatakan itsbat itu tadi menetapkan apa yang ditetapkan oleh siapa? Allah. Dan kemudian oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Minal asma'i was sifati, menetapkan nama dan sifat alal wajhil laiq, menetapkannya dalam bentuk yang pantas untuk Allah. Yang dimaksud oleh Syekh adalah dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan berikut. Jadi menetapkan nama dan sifat Allah itu dengan cara yang pantas, cara yang sesuai dengan Allah, yang pantas untuk Allah adalah dengan tidak melakukan perkara-perkara berikut. Kata beliau, min ghairi tahrif, tanpa melakukan tahrif. Sebelum dilanjutkan, tahrif apa? Jemaah, tahrif itu apa? Atau begini pertanyaan, siapa yang baru mendengar kata tahrif? Angkat tangan. Satu, gak apa-apa. Kenapa jemaah? Tahrif, taib. Yang lain pernah dengar? Yang pernah dengar angkat tangan. Antum, apa artinya? Tahrif. Tahrif itu apa? Merubah, taib. Antum, apa jawaban antum? Menyelewengkan, sama saja maknanya, merubah. Ya, tahrif itu bisa apa? Menyelewengkan maknanya
atau betul-betul mengubah maknanya. Paham maksudnya? Kadang-kadang maknanya masih ada hubungan dengan kata itu. Seperti misalkan ketika sebagian orang mentahrif istawa misalkan menjadi ada ilaqahnya, tidak ada. Atau yad dengan tangan dengan apa? Keku. Atau sama sekali mafi. Beda maknanya jauh. Gak ada hubungannya. Itu satu. Itu tahrif namanya, pengubahan. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan tahrif ini juga terjadi dengan cara apa? Mengubah sebagian huruf dari nama atau sifat Allah, atau bahkan mengubah sebagian harokat. Seperti ketika mereka mengatakan apa? Mengubah kalimat ayat Allah wa kallamal. Yang benar apa? Wa kallamallahu Musa. Lafaz jalalah itu harokatnya apa yang benar? Dhammah. Karena yang berbicara siapa? Mereka mentahrif dengan mengatakan bukan itu sebetulnya. Yang benar wa kallamallaha Musa taklima. Jadi yang berbicara siapa dengan cara itu? Musa kepada Allah. Jelas? Jelas di sini? Ini namanya juga apa? Tahrif. Sebelum ana lanjutkan, mentahrif apa yang diucapkan sama Allah, dosa kecil, dosa besar? Dosa besar. Allah bilang wa kallamallahu Musa. Apa hak kita kemudian mengatakan wa kallamallaha Musa? Demi apa? Demi menyesuaikan dengan hawa nafsunya. Ini juga tahrif, ini keji ini. Perbuatan yang sangat keji terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberanian mereka tuh sampai ke sana. Yang suka tahrif itu keberaniannya sampai ke sana. Sampai ngubah apa? Ayat. Demi apa? Demi menguatkan kekeliruan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua ta'til, wala ta'til kata Syekh. Ta'til itu apa? Nah, ta'til itu meniadakan 100%. Bahwa Allah gak punya tangan, Allah tidak punya wajah, Allah tidak mungkin di atas arasy. Kalau menurut hadirin Allah di mana? Di mana? Fisama. Fisamanya belah mana? Alal arsyis. Kata siapa? Kata Allah. Selesai masalahnya. Jelas ya? Kalau kita mengikuti keinginan Allah, mengifbat seperti yang ditetapkan oleh Allah, selesai masalah kita. Gak usah mikir, gak usah mikir. Allah di atas aras, sudah Allah di atas aras. Kenapa? Allah yang menetapkan, selesai masalah. Ana berikan syubhat sama antum. Ini syubhat. Iya, ana jujur, ini syubhat. Supaya antum tahu cara menjawabnya. Ana bukan menyebarkan syubhat, bukan. Tapi kemudian orang-orang yang memiliki syubhat ini mengatakan begini, oh kalau antum bilang Allah di atas arasy berarti Allah butuh tempat seperti makhluk dong. Ini syubhat. Jawabannya, jawab. Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk. Dan ulama ahlus sunnah wal jamaah sepakat Allah tidak butuh tempat. Memang betul Allah tidak butuh tempat. Subhanallah. Anak gak ngapa-ngapain coba. Allah gak butuh tempat memang. Ya. Dalam kitab Syarh Aqidah At-Tahawiyah disebutkan Allah tidak butuh tempat, tapi Allah menetapkan istiwa bagi dirinya sendiri. Maka kita wajib menetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah. Mereka yang menuduh
orang yang mengatakan Allah istiwa di atas arasy sebagai, ada yang mengatakan musyabbihah, ada yang mengatakan mujassimah, dan seterusnya. Padahal yang musyabbihah itu mereka. Kenapa? Karena mereka melogikakan Allah seperti makhluk. Paham maksudnya jemaah? Kenapa mereka begitu? Karena mereka mensifati Allah, melogikakan Allah seperti makhluk. Makanya kalau Allah punya tempat gak bisa, mirip makhluk dong. Berarti sedang menyamakan dengan siapa? Dengan makhluk. Padahal Allah sendiri mengatakan, Anda gak perlu nyebutin nama suratnya dan ayatnya, antum bisa jawab. Laisa kamitslihi, surat apa? Ya betul, ayat 11-nya. Asy-Syura ayat 11. Tulis jemaah, tulis. Laisa kamitslihi syai'un. Dalil yang kedua lebih gampang lagi. Antum pasti hafal apa? Lam yakul lahu la haula wala quwata illa billah. Ini ayat paling hafal di dalam hidup ini. Surat ini yang paling hafal. Surat apa? Ayat berapa itu? Pasti diulang dari awal. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ayat berapa? Ayat terakhir. Selesai masalahnya. Ayat terakhir. Bahwa Allah tidak diserupakan dengan makhluknya. Dan banyak hal di dunia ini yang namanya sama, hakikatnya berbeda. Dan kita terima itu. Daun pintu, apakah sama dengan daun pohon? Anda ulangi sekali lagi. Daun pintu sama dengan daun pohon? Antum ridho dengan itu. Antum terima. Padahal namanya sama-sama apa? Daun. Kaki meja dengan kaki antum namanya sama? Sama. Tapi beda hakikatnya. Lantas kenapa enggak terima ketika Allah mengatakan yadullahi fawqa aydihim yauma yukshafu an saqin, ketika Allah menyingkap betisnya. Kenapa antum enggak terima? Kalau di dunia saja nama sama belum tentu sama hakikatnya, apalagi Allah sama makhluknya. Kenapa enggak terima? Hawa nafsu. Dan karena mereka menyerupakan, mendekatkan takrib akal mereka dengan makhluk. Allah mirip dengan makhluk. Jelas? Jadi akal saja sudah nggak bisa nerima ini. Allah punya tangan? Punya. Sama dengan makhluk? Gak sama. Titik, sudah masalahnya. Jelas ya? Jelas? Sekarang anda mau tanya sama hadirin, Allah punya wajah? Allah punya betis? Allah punya tangan? Allah punya telapak kaki? Kenapa kau mulai ragu-ragu? Punya telapak kaki nggak? Punya. Apa dalilnya? Hah? Sahih. Itu dalam dalil hadis satu. Terus kursi Allah itu yang antum hafal ayatnya. Kursi Allah itu tempat apa itu? Tempat Allah meletakkan kedua telapak kakinya. Bukan tempat duduk. Dalam hadis yang sahih dari Ibnu Abbas, bahwa kursinya Allah adalah maudhi'u qadamair rahman. Dia tempat meletakkan dua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibayangkan. Oh siga gitu. Anda yakin pasti muncul. Yang Allah larang jangan ditakyif kemudian. Dan itu perkara berikutnya yang haram untuk dilakukan dalam masalah asma wa sifat. Jangan ditakyif. Apa itu takyif? Hah? Mewujudkan apa? Mempertanyakan bagaimana hakikatnya. Bedanya dengan satu lagi, tasbih. Bedanya dengan tasbih, kalau tasbih itu menyerupakan dengan makhluk. Tangan Allah seperti tangan makhluk. Ada ruas jarinya, ada sidik jarinya, itu namanya tasbih.
Tapi kalau takyif membayangkan, ya Allah punya tangan, tapi kumahanya tangan Allah teh. Jemaah, boleh nggak membayangkan wajah Allah kayak gimana sih? Kira-kira gitu. Itu namanya apa? Takyif. Apa namanya? Takyif. Dan kata Imam Malik kepada salah seorang yang bertanya tentang istiwa, salah satu jawaban beliau apa? Wal kaifu majhul. Teknisnya gimana? Wajah Allah seperti apa? Istiwa seperti apa? Bersemayamnya Allah seperti apa? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Dan nggak perlu cari tahu. Majhul. Majhul itu apa? Tidak diketahui. Adakah informasi tentang wajah Allah? Nggak ada. Bagaimana detailnya? Nggak ada. Maka tugas kita hanya apa? Mengimaninya. Mengimaninya. Itu kalau dalam bahasanya Imam Ahmad, Sufyan ibnu Uyainah, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam salah satu kitabnya, Amiruha kama ja'at. Tetapkan saja sebagaimana dia datang dari Allah. Titik. Allah punya wajah. Tapi jangan menduga-duga. Apa ya? Penasaran. Nanti antum masuk surga, antum tahu wajah Allah seperti apa. Amin. Amin ya jemaah. Antum pengen tahu kan? Masuk surga dulu. Amin. Jangan amin-amin aja, perjuangkan. Loh iya, amin tapi ibadah nggak maksimal, ya Allah. Perjuangkan, surga itu mahal kata Rasul SAW. Ketika kita tahu surga mahal, maka berarti harus ada pengorbanan yang besar. Makanya akidahnya tentang asma wa sifat harus benar. Baru antum diizinkan masuk surga. Kemudian yang terakhir kata Syekh, wala tamthil. Tidak boleh melakukan tamthil, atau dalam bahasa yang lain, ulama yang lain, tashbih. Mereka mengatakan tashbih. Tashbih itu penyerupaan. Tangan Allah seperti tangan makhluk, wajah Allah seperti wajah makhluk. Cara berbicara Allah seperti cara. Dan orang-orang yang melakukannya itu disebut musyabbihah atau mujassimah. Itu nama-nama yang disematkan oleh para ulama. Ya, kapan seseorang dianggap sebagai seorang musyabbihah? Kapan? Jemaah, apakah dengan mengatakan misalkan Allah punya tangan itu praktis jadi musyabbih? Tidak. Lantas kapan? Ketika dia mensetarakan, mensejajarkan apa yang Allah miliki seperti makhluk. Mirip, sama. Jadi dalam bayangan orang-orang musyabbihah, Allah itu ya seperti manusia. Ada tangan dua. Padahal dalam hadis kata Allah, kalau manusia tangannya berapa? Dua. Kanan. Kalau Allah tangannya? Dua-duanya kanan. Jangan dibayangkan. Iya, para ulama mengingatkan, karena orang dalam masalah asma wa sifat itu besar dorongannya untuk memikirkan kaifiyah. Nah, itu yang disetop dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan berhenti. Isya ya. Taib. Kita cukupkan sampai di sini, jamaah rahmatillah Allah. Kita lanjutkan insyaallah setelah salat Isya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihim ila yaumil qiyamah. Fa amma ba'du, ibadallah rahimani wa rahimakumullah.
Kembali kita lanjutkan apa yang dikatakan atau disampaikan oleh Syekh di dalam kitab beliau Syarhu Ushulil Iman. Setelah beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan itsbatu al-asma was sifat, maka kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil yang menguatkan penjabaran beliau sebelumnya. Dimulai dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul A'raf ayat yang ke-180, di mana Allah menegaskan, mengitsbat, menetapkan dengan berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memiliki nama-nama yang indah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan konsekuensi dari penetapan bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah. Konsekuensi dari itsbat nama-nama Allah yang indah adalah kemudian kita berdoa dengan menggunakan nama-nama tersebut atau bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengesahkan Allah di dalam nama-namanya itu mewajibkan kita kemudian untuk beribadah kepada Allah dengan nama-nama tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berdoa, kalau antum tauhid asma wa sifatnya baik, maka berdoa pasti dengan nama-nama Allah. Betul tidak? Selama ini antum doa dengan nama-nama Allah? Anda ulangi sekali lagi jamaah. Antum selama ini doa dengan nama-nama Allah? Kenapa? Kan antum bilang iya tadi, kenapa? Karena Allah memiliki nama-nama yang indah. Dan Allah kemudian memerintahkan kita berdoa, yakni beribadah kepada Allah dengan menggunakan nama-nama tersebut. Sehingga seorang mukmin kemudian tidak akan berdoa, beribadah dengan nama-nama selain Allah. Sebagaimana yang dilakukan sebagian orang-orang musyrik. Ketika dia beribadah kepada Allah, tapi dia menyebutkan nama-nama selain Allah. Kan orang-orang musyrik, kalau antum tanya, yang diibadahi sama mereka siapa? Allah. Tapi nama yang disebutkan kemudian sebagai wasilahnya bukan nama Allah. Kalau di Jazirah Arab, khususnya di Afrika Utara, itu ada namanya Syekh Badawi. Musyrikin di daerah Afrika Utara itu kalau berdoa, ya Allah ya Badawi. Iya. Sebagaimana sebagian saudara-saudara kita ketika berdoa, ini musyrikin maksudnya. Ya. Yang menisbatkan dirinya kepada Islam, ketika berdoa ya Allah, ya Rasulullah. Ana mau tanya sama antum, boleh enggak ini? Kenapa? Karena berdoa menyeru itu hanya dengan nama Allahu Jalla Jalaluhu. Tidak dengan selain. Ini kaidah penting. Ketika seseorang tidak faham ini, dia terjerumus ke dalam kemusyrikan. Kalau orang tidak faham bahwa nama-nama yang indah yang bisa digunakan dalam ibadah, dalam doa itu hanya nama-nama Allah, maka dia akan menyebutkan nama selain Allah. Terjerumuslah dia ke dalam kemusyrikan. Dan kemudian Allah mengatakan apa dalam ayat ini? Wa dzarul ladzina yulhiduna, apa lanjutannya? Fi apa? Fi ayatihi. Fi ayatihi salah. Fi asma'ihi. Dalam nama-namanya. Dan tinggalkan orang-orang yang ilhad, mulhid. Apa itu ilhad? Dalam konteks ayat ini apa yang dimaksud? Yang melakukan keempat perkara tadi. Apa aja jemaah?
Ini nggak usah lihat catatan. Nggak usah lihat catatan, langsung dari ingatan. Yang pertama apa? Tahrif. Yang kedua apa? Ta'til. Yang ketiga apa? Takyif. Yang keempat apa? Tamthil atau tashbih. Kata Allah, sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka-mereka yang melakukan itu akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka lakukan. Jadi kita tidak perlu kemudian ngotot-ngototan tentang masalah ini. Kita tahu yang hak yang mana, imani itu, jalani itu. Ada pihak lain yang ngotot dengan keyakinan yang lain, biarkan. Tugas kita hanya menyampaikan yang benar ini, titik. Gak usah ngotot-ngototan. Bertahun-tahun bahasnya tentang Allah istiwa di atas arasy, gak selesai-selesai. Ya, dilayani terus. Mau sampai kapan anak tanya? Jemaah, ini kan menegakkan kebenaran, betul. Tapi kan Rasul yang bilang bahwa berdebat meskipun antum benar, yang terbaik yang mana? Khalas. Yang penting antum pegang teguh yang hak sesuai dengan yang diyakini Nabi, para sahabat dan para salafus saleh. Titik. Kemudian ayat berikutnya dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengitsbat juga dalam ayat ini. Walillahil matsalul a'la. Dan Allah memiliki al-matsal, permisalan al-a'la yang paling tinggi. Baik itu dalam nama-namanya ataupun sifatnya. Kalau Allah mengatakan bahwa dirinya, menamakan dirinya Al-Ali, apa itu Al-Ali? Yang tinggi, maka makna yang tinggi ini adalah makna yang mencapai puncaknya, yang maha tinggi, yang ketinggiannya tidak bisa ditandingi siapapun, baik dalam posisi ataupun dalam sifat, dalam zat yang maha tinggi. Itu yang dimaksud dengan al-matsalul a'la. Makanya ketika Allah bilang Allah punya tangan, maka tangan Allah adalah tangan yang paling sempurna, yang tidak diserupai oleh apapun. Andaikan orang-orang ini faham bahwa Allah itu tidak pernah sama dengan makhluknya dan tidak ada yang menandingi, masa kita bisa terima? Masa kita bisa terima bahwa Allah maha tinggi, tapi tingginya ya terbatas, gak bisa terima kalau akal kita digunakan. Ini beda iman. Kalau iman Allah bilang maha tinggi, titik. Tapi akal kita yang sehat tidak bisa terima kalau Allah bilang Allah punya tangan, ya kemudian kita serupakan sama tangan makhluk, ya gak mungkin. Tapi Allah punya tangan, titik. Dan itu pun karena apa? Karena Allah yang menetapkannya. Ingat, karena Allah yang menetapkannya. Ketika antum tidak terima ini, berarti antum tidak terima dengan ketetapan Allah. Di situ letak bahayanya. Makanya mereka yang melakukan tahrif, ta'til, takyif, tamtsil, semuanya berhak mendapatkan balasan azab Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Karena yang mereka rubah itu yang sudah ditetapkan Allah. Kalau sekarang anda mau tanya sama hadirin, kalau ada yang mengatakan sekarang khamr itu halal, antum terima tidak? Kenapa nggak terima? Jelas mengubah ketetapan Allah. Allah bilang haram. Nah lantas kenapa sekarang kita bisa mengatakan Allah punya tangan? Allah punya tangan? Punya. Terus ada yang mengatakan enggak, Allah enggak punya tangan. Allah tidak punya wajah. Allah tidak turun ke langit bumi. Ini mengubah apa jemaah?
apa yang sudah ditetapkan sama Allah. Dari situ saja kalau kita berpikir ini salah jelas. Lawang Allah sendiri yang bilang, kenapa kita mengubah? Taib, kita belum berbicara dalil. Jelas? Taib, kita lanjutkan dulu. Sampai mana tadi? Surat apa? Ayat berapa? 27. Bunyinya apa? Bunyi pertamanya. Iya, kan harus dicek sama antum. Udah temu ayatnya belum? Atau ngandalkan anak aja? Ya Ustadz aja yang bilang. Iya. Apalagi yang ngetiknya pakai HP, kan tinggal di copy, pindahkan, kebaca tuh, ada dalilnya. Baca dalilnya, baca. Apa bunyinya? Walahul matsalul a'la fis samawati wal ard. Allah memiliki permisalan yang tinggi, yang paling tinggi di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim. Dialah al-aziz. Apa artinya al-aziz? Hah? Yang maha perkasa. Al-hakim. Apa artinya al-hakim? Yang maha bijaksana. Ini nama Allah atau bukan? Nama Allah atau bukan? Nama Allah. Setelah Allah memastikan bahwa permisalan Allah itu yang paling tinggi, kemudian Allah menyebutkan namanya. Dialah Al-Aziz, dialah Al-Hakim. Maka sekarang saya mau bertanya, kalau ada orang menamai dirinya Al-Aziz, boleh tidak? Anda ulangi sekali lagi. Kalau ada orang menamai dirinya Al-Aziz, boleh atau tidak? Tidak boleh. Sebutkan alasannya. Karena nama Allah tidak boleh digunakan oleh makhluk. Makanya kalau ada di antara kita diberikan nama oleh orang tuanya Aziz, atau bahkan pakai alif lam, Al-Aziz atau Al-Hakim, maka wajib apa? Wajib diganti? Ditambah dengan apa? Kata abdun. Makanya jadi Abdul Aziz, Abdul Hakim. Gak boleh hanya dipanggil Jiz. Pak Aziz nih sering nih. Ya, Abdul Aziz, antum bukan Aziz, Abdul Aziz. Wah, ngerubah nama orang tuanya enggak, memang begitu harusnya. Panggil lengkap. Abdullah. Jangan dirubah juga, Abdullah jadi Dudung, jadi Uwoh, ya, Ewoh. Dalam beberapa wilayah itu dipanggilnya begitu. Ini hukumnya tidak boleh. Karena yang dirubah sama dia apa? Di situ ada nama Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan jemaah rahmatillah. Dalil yang ketiga, surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Kata Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan satu apapun. Wa huwas samiul basir. Dan Allah lah dia yang maha mendengar, lagi maha melihat. Setelah Allah mengatakan bahwa tidak ada yang serupa, Allah kemudian menyebutkan namanya As-Sami', maha mendengar. Pendengarannya seperti apa? Coba jawab. Pendengaran Allah seperti apa? Kenapa bingung? Oh, nggak bisa ditakyif, majhul. Apakah sama seperti mendengarnya kita? Tidak. Allah Al-Basir, Allah maha melihat, sama dengan kita? Tidak. Punya penglihatan? Punya. Sama seperti antum? Tidak. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Antum diberikan hidayah sama Allah untuk faham ini. Banyak orang nggak faham ini. Allah nggak pernah serupa dengan
Jadi antum jangan berpikir begini, padahal mah aduh logis pisan ya teh. Antum dikasih hidayah sama Allah, bersyukur. Banyak orang yang tidak faham padahal jelas. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan satu apapun. Ini hidayah. Sekali lagi ini hidayah. Dan doakan hidayah untuk saudara antum yang belum faham. Jelas ya? Dan Syekh kemudian mengatakan wa qad dhalla fi hadzal amri ta'ifatani, dan telah tersesat, melenceng dari kebenaran. Dalam masalah asma wa sifat ini ada dua golongan yang tersesat. Tapi mohon maaf penjelasannya insyaallah di perjumpaan berikutnya. Afwan. Kekuatan Anda cuma sampai di sini, jamaah rahmatullah. Ya, insyaallah lebih jelas lagi insyaallah di perjumpaan berikutnya biidznillah ta'ala. Tapi dua golongan ini kita sebutkan. Yang pertama adalah al-mu'attilah. Sebutkan, tulis aja dulu. Mu'attilah yang pertama. Yang kedua adalah al-musyabbihah kata Syekh. Yang tersesat dalam masalah asma was sifat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, silahkan jika ada pertanyaan Anda persilahkan. Al-mu'attilah yang pertama, yang kedua al-musyabbihah. Fadhal. Jika ada pertanyaan apa saja? Fadhal. Nama antum, Pak? Siapa? Nama antum. Sebutkan nama antum. Pak Rijal. Pak Rijal bahagia, Masya Allah. Barakallahu fiik. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Gak terdengar, mohon maaf Pak Rijal. Agak keras lagi sedikit, gak terdengar. Berdiri saja Pak, nggak mau Pak, silakan. Iya. Iya. Nah, itu saja. Nah, yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih ini, bahwa keadaan ketika kita melihat Allah, wajah Allah, itu sejelas ketika kita melihat bulan purnama ketika dia muncul. Kejelasan, bukan penyerupaan, bukan. Bahwa Allah seperti bulan, enggak. Tapi seperti kita kalau lihat bulan purnama, manusia sedunia ini ketika melihat bulan purnama berdesakan tidak? Enggak, jelas, besar, terang. Nah, Allah ketika menyingkap hijabnya dan terlihat wajahnya, maka semua hamba Allah yang ada di surga, sekali lagi, yang bisa lihat hanya yang ada di dalam jannah, itu akan melihat sejelas itu. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan penyerupaan Allah dengan, bukan. Tapi keadaan pada saat itu sama seperti keadaan seseorang yang melihat bulan purnama. La tudhammuna fi ru'yatihi, kata Nabi, kalian enggak akan pernah berdesakan. Kita kalau ada tokoh tertentu ingin lihat, jangankan tokoh, syekh aja datang pengen lihat, desek-desekan. Nanti enggak. Allah buka hijabnya, kata Nabi Muhammad SAW, falam yarawna mandaran ahsana min, atau kama qala, tidak ada pemandangan yang lebih indah dari itu bagi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Pemandangan yang paling indah di dalam jannah adalah ketika Allah menyingkap hijab yang menutup wajahnya. Maka terlihatlah wajah Allah, itu pemandangan terindah yang pernah mereka lihat. Untuk ingin lihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ingin tidak? Masuk surga. Amin. Berjuang untuk masuk ke dalam jannah. Wallahu taala. Mudah-mudahan jelas Pak Rijal ya. Barakallahu fiik. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Siapa? Fadhal. Kemudian antum. Nah, beliau dulu Pak ya. Nah, fadhal. Tambah Abdul Razak. Harus. Nama antum Ar-Razzaq kan? Iya. Nama antum, ya, nama beliau Ar-Razzaq.
Dan ketahuilah bahwa Ar-Razzaq itu nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika digunakan oleh seorang hamba, dia wajib mengidhofatkan kepada kata abdun. Kalau ditambah kata abdun, maka halal seorang hamba menggunakan nama tersebut. Jadi yang benar antum dipanggilnya harusnya Abdul Razak. Jangan menyalahkan orang tua. Kenapa orang tua saya kasih nama Ar-Razzaq? Beliau mungkin belum tahu, tapi sekarang antum tahu. Ganti, tambahin ya, tambahin kan. Maksud anda ganti itu jangan hanya Ar-Razzaq, harus Abdul. Ya. Jelas? Nama antum siapa? Hah? Oh, Galih nggak ini, nggak masuk pembahasan. Barakallahu fiik. Aman. Ya, insyaallah aman. Barakallahu fiikum. Nah, silakan bertanya. Fadhal, afwan. Ya, termasuk. Tapi tergantung yang dimaksud dengan Rabbi di sini apa? Iya. Nah sekarang Anda mau tanya, orang tua yang memberikan nama anaknya Robbi, itu maksudnya apa? Itu aja. Ya bukan Robbi, kalau Robbi artinya Robku. Iya. Maka ini yang lebih baik jangan seperti ini. Kalau mau lengkap, anugerah dari Allah min fadli Robbi. Sudah. Namanya siapa? Min fadli Robbi. Alas. Itu aman. Wallahu ta'ala alam. Ya, barakallahu fiik. Silakan. Hah? Satu pertanyaan ya. Satu saja. Nah. Antum biasanya berbuah banyak biasa pertanyaan. Barakallahu fiik. Nah. Allahu akbar. Ini jangan pakai inilah. Enggak cocok sama gelasnya. Fadhil. Yang pasti kekeliruan dan kesesatan mereka yang tersesat dari jalan yang hak itu pasti ada sebabnya. Dan kita sudah sebutkan sebelumnya sebab-sebab kenapa orang itu tersesat, kufur dan seterusnya. Dan kebanyakan dari mereka itu memang sebagaimana yang ditetapkan sama Allah dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-50, orang kafir Quraisy itu enggak mau mendengarkan dirimu wahai Muhammad. Karena apa? Yattabi'una ahwa'ahum. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi disesuaikan dengan syahwat mereka. Dan dalam kasus aliran-aliran sesat, di antara bentuk syahwat mereka, ittiba'us syahwah adalah mengikuti akal mereka. Kalau apa? Oh itu nggak ada kaitannya. Kita nggak berbicara itu. Itu organisasi. Sedangkan yang dimaksud dengan firaq itu adalah i'tiqad, keyakinan. Nggak dinilai dari organisasinya, enggak. Jadi jangan begini jamaah. Seperti sebagian orang keliru ketika mengatakan bahwa Islam terpecah belah menjadi berapa? 73. Terus memasukkan nama-nama organisasi ke dalam 70 golongan itu. Salah besar itu. Karena yang dimaksud Nabi bukan itu. Tapi masing-masing dari kelompok itu memiliki ciri keyakinan, baik itu i'tiqad atau manhaj dalam cara beragama. Jadi bukan organisasi. Maka para ulama ahlu sunnah ketika ada yang menyimpulkan ini 73 apa saja, nggak menyebutkan organisasi tadi yang antum bilang, nggak ada. Tapi menyebutkan kemudian ini dan itu dan seterusnya. Jelas ya? Ini internal Islam, masih dinisbatkan kepada apa? Kaum muslimin. Tapi dalam beberapa perkara mereka menyimpang dari jalan yang hak. Ya. Jelas? Barakallahu fiik. Nah. Taib. Satu, fadhal antum. Ya, sudah itu aja.
Antum tanyanya sama Allah Subhanahu wa taala. Sebentar. Allah tanya sama Allah. Karena yang tahu itu siapa? Allah. Dan apa urusan kita kemudian Allah ada di mana sebelum arsy diciptakan? Coba anak mau tanya, apa urusannya? Apa faedahnya? Ya anak tanya sama antum. Anak nggak nanya sama yang memberikan syubhat. Anak nggak marah loh sama antum ya. Tenang. Anak sedang mengajak antum berpikir. Ya, apa urusannya? Apa faedahnya? Maka jawabannya anak bantu. Itu dibuat untuk mentashkik kaum muslimin agar dia ragu dengan keyakinan yang sebenar. Ini sama dengan pertanyaan orang-orang filsafat ketika mengatakan jika Allah maha besar, suruh Allah menciptakan batu yang maha besar dan kemudian suruh Allah mengangkatnya. Ini sudah batil dari awal. Kan ada pertanyaan seperti itu. Ya, ini dengan akal saja sudah terbantahkan, apalagi dengan dalil. Tujuannya apa? Mentashkik, menghembuskan keraguan ke dalam hati kita supaya apa? Rusak iman kita kepada Allah. Allah ada di mana? Allah melakukan apa? Urusannya apa sama kita? Allah sendiri mengatakan huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Yang pasti Allah yang paling pertama, laisa qablahu syai', sebelumnya enggak ada apa-apa. Gak ada yang mendahului Allah. Lantas apa yang dilakukan Allah? Allah pernah menyampaikannya tidak? Tidak. Lantas kenapa dibahas? Antum kalau ada yang nanya, antum sebelum jadi begini, masa lalu antum seperti apa? Antum suka gak? Enggak. Antum masalah pribadi saja gak suka. Lantas hak kita nanya-nanya tentang Allah apa? Ini baru logika, belum dalil. Jelas ya? Nah, syubhat yang seperti ini sebetulnya ringkih. Tapi kalau dimasukkan ke dalam orang yang ringkih imannya, merusak. Mudah-mudahan jelas ya. Karena sedikit pun tidak ada masalah dengan antum ya. Barakallahu fiik. Semoga Allah menambahkan kebaikan kepada antum insyaallah. Tapi yang terakhir, fadhal. Jika ada. Fadhal terakhir antum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang agak keras suaranya. Amin. Ya. Coba anda mau tanya sama hadirin, surga neraka ada di mana? Sama-sama di langit. Terus posisinya gimana? Mana yang lebih tinggi? Surga kah atau neraka kah? Ya jawab aja, jawab. Jamaah. Anda mau tanya sama antum. Neraka ada di mana? Gini aja. Nanti ketika Allah mempersiapkan neraka untuk dimasuki oleh para penghuni neraka, itu yang menarik neraka siapa? Malaikat. Kejadiannya di mana? Sirot, kata antum sirot. Taib. Karena sirot itu di atas neraka. Kejadian proses perjalanan itu kejadiannya di mana? Ya di akhirat. Oh ini semuanya berubah jamaah. Langit yang dulu menjadi langit dunia diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang menjadi bumi dunia diubah. Keadaannya berbeda dengan sekarang. Tapi yang pasti diisyaratkan bahwa surga tempatnya lebih tinggi daripada neraka. Yang penting sekarang itu bukan tentang masalah posisi neraka di mana, tapi apa yang menyebabkan kita masuk ke dalam itu yang harus kita jauhi. Betul jemaah? Kau bisa tahu surga lebih tinggi? Karena nanti penghuni surga akan melihat ke bawah dan bertanya kepada mereka, kenapa? Kenapa jerit-jerit? Kenapa teriak-teriak? Di atas kasur-kasur mereka leha-leha. Ya.
Bahkan penghuni neraka itu meminta air minum kepada penghuni surga. Minta, bagi dong, bagi kenikmatan kalian lah. Dulu yang di dalam neraka itu mempertawakan orang beriman yang jadi penghuni surga. Dulu kata Allah dalam surat Al-Mutaffifin itu di akhir apa? Bahwa nanti orang-orang beriman dari orang-orang kafir itu yadhakun alal araiki yanzurun, di atas kasur-kasur mereka menyaksikan bagaimana orang-orang kufar yang dulu melecehkan mereka, menghinakan mereka, merendahkan mereka, itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia mereka mentertawakan orang beriman, jenggotan kayak ini, ini begini. Istihza terus menerus. Nanti yang melakukan itu adalah para penghuni surga kepada para penghuni neraka. Ada waktunya jemaah, ada waktunya. Jadi nggak usah sakit hati yang berlebihan. Aduh, gimana ini? Nanti kalau sudah masuk surga, nah, lihat ke bawah si eta, udah kelas. Kamu yang dulu ketahuin saya dulu, maka rasakan akibatnya. Dan kata Allah, hal thuwibal kuffaru ma kanu ya'malun. Bukankah orang kafir pun akan diberikan balasan atas apa yang mereka lakukan dulu kepada orang-orang yang beriman? Tenang, ada waktunya. Ya, jangan terlalu bersedih jemaah. Jangan terlalu bersedih. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa saya sampaikan jemaah rahmatin Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita insyaallah dan memasukkan kita ke dalam jannahnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.